Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit mengenai malaria. Bahwa malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Saat ini terdapat 5 spesies Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Nah, di antara 5 spesies tersebut, Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax merupakan 2 spesies terbanyak yang menginfeksi manusia. Stadium trofozoid. Trofozoid merupakan stadium yang paling umum ditemukan. Seringkali disebut sebagai stadium cincin, meskipun tidak selalu terlihat berbentuk cincin yang sempurna. Trofozoid berbentuk cincin dengan sitoplasma terputus-putus atau tidak beraturan, memiliki ukuran kecil hingga sedang yang berjumlah normal. Trofozoid menyebar di eritrosit sehingga eritrosit menjadi lebih besar. Inti cincin sebanyak 1 hingga 2 inti, dijumpai titik skupuner merah merata. Sitoplasma berwarna biru, kasar, dan bentuk cincin menebal pada stadium lanjutan sitoplasma kompak. Padat pigmen atau granul menyebar. Nah, pigmen yang dimaksud merupakan hasil pertumbuhan atau metabolisme parasit. Warnanya bervariasi dari kuning pucat sampai coklat kehitaman atau hitam. Pada stadium skizon akan terlihat inti membelah secara aseksual menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya secara aseksual tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Skizon berukuran besar, memiliki ukuran 12 sampai 14 mikrometer dalam jumlah sedang dan mengandung 12 sampai 24 merozoid tidak merata. Skizon berinti merah, padat, sitoplasma berwarna biru, masih menyatu dan dijumpai pigmen coklat menggumpal. Inti skizon mudah membelah menjadi lebih dari 2, sedangkan pada stadium lanjut skizon membelah menjadi 8 sampai 24 dengan sitoplasma mengelilingi masing-masing inti. Stadium gametosit, di mana merupakan stadium seksual yang akan menjadi sel kelamin jantan dan betina. Gametosit memiliki bentuk bulat besar dan memiliki 1 inti berwarna merah. Ditemukan titik skupuner berada di pinggir. Makrogametosit atau betina berinti merah, berada di tepi, memiliki sitoplasma kasar, biru, melebar, dan pigmen coklat menyebar. Sedangkan mikrogametosit atau jantan berinti merah di tengah, memiliki sitoplasma kasar, biru kemerahan, melebar, dan pigmen coklat menyebar. Adapun klasifikasi dari Plasmodium, di mana termasuk kingdom Protista, filum Apicomplexa, kelas Aconoidacida, ordo Haemosporida, famili Plasmodidae, genus Plasmodium, spesies Plasmodium sp. Siklus hidup malaria pada inang manusia. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk betina Anopheles, di mana nyamuk Anopheles betina akan menggigit manusia dan menginjeksi sporozoitnya ke dalam tubuh manusia. Melalui aliran darah, sporozoid yang tertinggal di tubuh manusia akan masuk ke dalam aliran darah dan akan mengalir hingga menuju ke dalam sel hati dan akan menginfeksi sel-sel hati. Di dalam sel hati, malaria akan masuk dan sporozoidnya akan bereproduksi secara aseksual ke dalam Kupper sel dan menginfeksi Kupper sel dan akan bereproduksi membentuk merozoid secara berulang-ulang hingga merozoid tersebut membesar dan dapat keluar dari sel tersebut menuju ke aliran darah, di mana terdapat banyak sel-sel darah merah. Lalu merozoid akan menggunakan ujung selnya untuk menembus sel darah merah, kemudian akan masuk ke dalam sel darah merah tersebut dan tumbuh serta bereproduksi secara aseksual secara berulang-ulang sehingga terdapat merozoid yang baru atau biasa juga disebut sebagai tropozoid. Siklus ini biasanya terjadi selama 3 hari.
Lalu tropozoit akan keluar setelah memecah sel darah merah dan akan menginfeksi sel darah merah lainnya secara berulang-ulang dengan interval 2 hingga 3 hari tergantung pada spesiesnya. Selanjutnya merupakan siklus hidup malaria pada inang nyamuk. Bila nyamuk Anopheles lainnya menggigit dan menghisap darah penderita, maka mikrogametosit maupun makrogametositnya akan berpindah masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk Anopheles. Di dalam jaringan darah, beberapa merozoit akan membelah dan membentuk gametosit yang terdiri dari gametosit jantan atau mikrogametosit dan gametosit betina atau makrogametosit. Di dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogametosit akan tumbuh menjadi mikrogamet dan makrogametosit akan tumbuh menjadi makrogamet, di mana mikrogamet dan makrogamet akan mengalami fertilisasi yang membentuk zigot yang bersifat diploid yang disebut juga ookinet, di mana peristiwa ini merupakan reproduksi secara seksual. Lalu, ookinet yang terbentuk tersebut akan masuk ke dalam dinding usus pada nyamuk, yang akan membentuk oosista yang berdinding tebal. Lalu, di dalam oosista tersebut berkembang ribuan sporozoid. Sporozoid akan keluar dari dinding usus dan berpindah ke kelenjar ludah nyamuk, di mana sporozoid akan mengalami siklus yang sama saat nyamuk menginfeksi orang sehat lainnya, sehingga siklus dari Plasmodium ini akan terus berulang. Malaria adalah parasit yang bergantung pada nyamuk. Malaria selalu dimulai dari gigitan nyamuk. Pada kelenjar ludah nyamuk, ribuan sporozoid menunggu hingga nyamuk menusuk kulit. Malaria disebabkan oleh sekelompok mikroorganisme Plasmodium, yaitu mikroorganisme paling aneh yang hanya terdiri atas satu sel, di mana Plasmodium ini adalah parasit yang bergantung pada nyamuk. Malaria selalu dimulai dari gigitan nyamuk. Pada kelenjar ludah nyamuk, ribuan sporozoid akan menunggu hingga nyamuk menusuk kulit. Kemudian, segera setelah memasuki tubuh, Plasmodium ini akan menuju ke dalam hati, di mana mereka akan menyusup ke dalam sel besar dan bersembunyi dari sistem imun. Hingga sebulan lebih mereka menetap tak terdeteksi dan memakan sel-sel yang hidup dan berubah menjadi bentuk baru, yaitu merozoid yang mirip dengan tetesan air. Mereka menggandakan diri hingga ribuan dan keluar memecahkan sel-sel tersebut. Sekitar ribuan parasit menuju ke aliran darah untuk mencari sasaran baru, yaitu eritrosit atau sel darah merah. Agar tidak terdeteksi, mereka melapisi diri dalam membran sel yang mereka bunuh. Kemudian, kini mereka menyerang eritrosit dengan kejam, menggandakan diri dalam sel hingga sel tersebut pecah. Lalu mereka mencari lebih banyak eritrosit. Begitulah siklus ini terus berlangsung. Pecahan sel mati menyebarkan banyak materi yang beracun, yang mengaktifkan respon dari imun, menyebabkan gejala mirip flu. Gejala tersebut adalah seperti demam tinggi, keringat dingin, menggigil, sakit kepala, dan kadang muntah serta diare. Jika malaria hingga menembus lapisan antara darah dan otak, dapat menyebabkan koma, kerusakan neurologis, bahkan kematian. Parasit tersebut kini siap untuk berevakuasi. Saat ada nyamuk lain yang menggigit orang terinfeksi, mereka mendapat tumpangan dan siklusnya dapat berulang kembali. Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Jadi, malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit dalamnya selesai berkembang biak.
Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot bahkan diare pada anak-anak. Penyakit ini terutama berisiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan terlambatnya pertumbuhan otot terutama masa kandungan sampai dengan usia balita. Dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi, berat badan lahir rendah, bahkan sampai meninggalnya ibu atau bayi yang dikandung.